Selamat berjumpa lagi di channel saya MH1992. Kali ini saya akan membahas kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO, produk turunannya dan larangan ekspor kelapa sawit. Yang pertama kita akan mengenali dulu apa itu kelapa sawit. Kelapa sawit adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Elaeis dan ordo Arecaceae. Tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak sawit. Kelapa sawit Afrika, Elaeis guinensis adalah sumber utama minyak kelapa sawit. Kelapa sawit Amerika, Elaeis oleifera adalah tanaman asli Amerika Selatan dan Tengah tropis, dan digunakan secara lokal untuk produksi minyak. Kelapa sawit berbentuk pohon, tingginya dapat mencapai 24 meter, akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping. Selain itu juga terdapat beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapatkan tambahan aerasi. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku untuk minyak masak atau minyak goreng, minyak industri, olahan makanan dan bahkan untuk bahan bakar. Buah kelapa sawit terdiri dari sabut, cangkang, daging dan inti buah sawit. Sabut dan cangkang kelapa sawit dapat digunakan sebagai bahan bakar boiler di pabrik. Daging dan inti sawit diekstrak menjadi minyak sawit, minyak masak dan turunannya yang berguna untuk pengolahan makanan, deterjen dan kosmetik. Negara penghasil kelapa sawit atau CPO dan turunannya terbesar adalah: yang pertama Indonesia, pada tahun 2021 jumlah produksi CPO mencapai 46,8 juta ton. Kedua adalah Malaysia, dengan jumlah produksi kelapa sawit mencapai 18,7 juta ton. Kemudian yang ketiga adalah Thailand, jumlah produksi kelapa sawit mencapai 3,12 juta ton. Terbesar keempat adalah Kolombia, dengan total produksi kelapa sawitnya mencapai 1,65 juta ton. Kelima adalah Nigeria, negara Afrikan ini menghasilkan kelapa sawitnya mencapai 1,4 juta ton. Jadi Indonesia adalah raja kelapa sawit dunia. Anda mungkin pernah mendengar bahwa minyak kelapa sawit merupakan bahan untuk membuat separuh dari semua produk yang Anda beli di supermarket. Pernahkah berpikir mengapa demikian? Hal itu karena karakteristiknya yang luar biasa. 1. Halus dan lembut. Kelapa sawit membuat selai lebih mudah dioles, permen menjadi kenyal, dan es krim menjadi lembut. 2. Lahan yang sangat efisien. Terkadang Anda mungkin bisa menggunakan minyak nabati lain untuk hal yang sama, tetapi Anda akan butuh lebih banyak lahan, pestisida, dan pupuk untuk menanamnya. 3. Bebas dari lemak trans. Secara alami minyak kelapa sawit bebas dari lemak trans berbahaya, sumber utama kolesterol tinggi dan berkaitan dengan penyakit jantung. 4. Biaya efisien. Minyak kelapa sawit berperan penting untuk menjaga agar makanan favorit kita tetap terjangkau dan ada di rak toko. 5. Tidak ada rasa dan tidak berbau. Koki dapat menciptakan tekstur baru tanpa menambahkan rasa baru dengan menggunakan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit untuk pengolahan coklat. Coklat dan selai coklat. Secara alami minyak kelapa sawit tidak memiliki rasa dan tidak berbau. Mudah dioleskan pada suhu ruangan, serta memiliki tekstur halus dan lembut. Hal ini yang menjadikannya bahan sempurna untuk coklat dan selai coklat. Sekarang minyak kelapa sawit dapat 1. Menjamin kelembutan isi trafel coklat favorit Anda. 2. Mencegah coklat mencair di cuaca panas. 3. Membuat selai coklat Anda mudah dioles. Kegunaan lain dari produk kelapa sawit adalah untuk proses pembuatan kosmetik, antara lain untuk produk lipstik, krim wajah, body lotion dan lainnya. Lipstik, minyak kelapa sawit bebas warna, rasa dan memiliki kemampuan menahan warna yang cukup baik. Gabungkan dengan fakta bahwa minyak ini tidak akan meleleh pada suhu tubuh, dan bisa dikatakan Anda sudah menemukan bahan terbaik untuk membuat lipstik. Minyak kelapa sawit menjadikan lipstik 1. Mudah dipakai dan dihapus. 2. Mampu menahan warna yang mencolok dengan tekstur mengkilap. 3. Tetap di tempatnya ketika kita menginginkannya. Minyak kelapa sawit untuk margarin dan selai mentega.
Minyak kelapa sawit memiliki peran istimewa bagi margarin dan mentega oles. Minyak itu membuat keduanya lebih mudah dioleskan dan mencegah olesannya tercecer dari roti panggang Anda. Minyak kelapa sawit menjaga agar olesan kita, 1. Bebas dari lemak trans berbahaya. 2. Dapat langsung dioles saat keluar dari kulkas. 3. Cocok untuk kaum vegan maupun vegetarian. Minyak kelapa sawit untuk sabun. Minyak kelapa sawit membantu menjaga kulit tetap bersih dan lembab sehingga menjadikannya bahan yang ideal untuk sabun. Minyak kelapa sawit membuat sabun, 1. Tidak licin saat diletakkan di tempat sabun. 2. Halus dan lentur. 3. Berwarna dan harum jika dipakai atau jernih dan sederhana saat dibiarkan. Minyak kelapa sawit untuk sampo. Minyak kelapa sawit adalah agen conditioning aktif yang ada di dalam banyak sampo. Jadi jika rambut Anda lembut dan halus, mungkin itu karena minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit adalah yang membuat rambut Anda, 1. Bersih, segar, dan sehat. 2. Lembut dan halus. 3. Bebas dari ujung yang kering, bercabang. Minyak kelapa sawit untuk mie instan. Jika Anda membeli mie instan yang sebelumnya sudah dimasak, Anda dapat berterima kasih pada minyak kelapa sawit karena ini menghemat waktu dan energi Anda saat memasak makan malam. Minyak kelapa sawitlah yang membuat mie mentah dapat dimasak dan dikeringkan serta disimpan terlebih dulu. Sehingga yang perlu Anda lakukan hanyalah menambahkan air dan merebusnya hingga mendidih. Dengan minyak kelapa sawit, mie, 1. Memiliki umur yang panjang di rak. 2. Bisa dimasak dengan cepat. 3. Ramah bagi kaum vegetarian. Minyak kelapa sawit untuk bahan bakar biodiesel. Minyak kelapa sawit adalah bahan utama dalam sebagian besar biodiesel yang dimasukkan ke mobil kita. Bahan bakar ini bisa membantu kita sampai di tujuan tepat waktu dan emisi gas rumah kaca yang rendah, dan ini bisa terjadi antara lain karena kelapa sawit. Biodiesel yang dihasilkan dari perkebunan yang maju dan dengan lahan gambut yang terlindung dengan baik membuat sistem transportasi kita, 1. Menghasilkan lebih sedikit emisi yang mempengaruhi perubahan iklim. 2. Berkurang tingkat kerentanannya terhadap perubahan harga bahan bakar fosil. 3. Merasakan manfaat dari mesin yang lebih bersih. Pemerintah sempat melarang ekspor bahan baku minyak goreng yaitu crude palm oil berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022. Pelarangan ini dikarenakan adanya kelangkaan stok minyak goreng dan mahalnya harga minyak goreng di dalam negeri. Walaupun tidak semua jenis kelapa sawit dan produk turunan yang dilarang ekspor, sebagian jenis produk kelapa sawit masih boleh dapat diekspor. Namun karena produksi kelapa sawit dalam negeri cukup melimpah, yaitu sekitar 50 juta per tahun, sedangkan kebutuhan dan permintaan dalam negeri hanya 18 juta ton. Sehingga mengakibatkan harga TBS kelapa sawit di tingkat petani jatuh di kisaran 1.800 per kilo dari sebelumnya 2.600 per kilo. Dengan pertimbangan kondisi pasar, harga minyak goreng dalam negeri dan petani kelapa sawit, pemerintah akhirnya mencabut larangan ekspor untuk sebagian produk turunan kelapa sawit. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo dalam siaran pers tanggal 19 Mei tahun 2022. Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, tanggal 23 Mei tahun 2022. Ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk turunan kelapa sawit digunakan untuk produksi antara lain, 1. Olahan makanan coklat, 2. Kue, 3. Pizza, 4. Es krim, 5. Roti dan lain-lain. Produk turunan kelapa sawit dapat juga digunakan untuk 1. Sabun 2. Sampo 3. Kosmetik 4. Deterjen dan lainnya 5. Kelapa sawit digunakan sebagai bahan bakar dengan pengolahan lebih lanjut menjadi biosolar. Ketentuan ekspor kelapa sawit. Ekspor kelapa sawit dan turunannya dikenakan bea keluar dengan perhitungan sebagai berikut. Jumlah tonase dikalikan kurs pada saat pendaftaran dokumen ekspor dikalikan tarif bea keluar sesuai kolomnya yang didasarkan harga referensi CPO. Tarif bea keluar ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan harga referensi CPO ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan yang dikeluarkan setiap bulannya.